semua. Anda semua kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network, dan seperti biasa, yang katanya tidak biasa, kita kerjasama dengan Rocky Gerung Official. Halo Bung Rocky. Oke, Herso. Seperti Salam biasa. FNN. Yes. Forum New FNN Normal. berjaya. Ya. Nanti ada FNN Perjuangan nggak? Jadi seperti biasa, Anda boleh memilih berbagai topik ini karena stoknya banyak melimpah nih. Ini soal para penerima kartu prakerja yang kemudian terbukti tidak berhak harus mengembalikan dananya, kalau tidak akan dituntut ganti rugi. Ini ya, kita bayangkan kalau banyak terlibat, waduh, banyak sekali yang akan dituntut. Ini ada yang berita itu, terus ada juga yang kemarin kita mendengar pemerintah mengakui salah menggunakan istilah new normal gitu kan. Nah, yang menarik juga ini ada surat edaran dari Sekretaris Kementerian Menko Marinvest, Maritim dan Investasi ini. Disuruh jalan-jalan. Asik kan? Buset. Lengkap lah nih negeri. Ya, ini suratnya coba saya baca sebentar nih. Dari yang ditandatangani Agung Kuswardono ini ke Sekretaris Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Jadi ditujukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi poinnya adalah agar segera ini ada penyerapan ini yang mempunyai dampak positif pada daerah tujuan pariwisata. Jadi mereka harus melakukan setiap kunjungan kerja ini, mempersiapkan kunjungan perjalanan dinas Banyuwangi, Bali, Borobudur, Danau Toba, Kepulauan Riau, Labuan Bajo, Likupang, dan Mandalika. Asik ini kan ya. Sedap. Sedap. Nih kalau Anda tadi komentar belum off-air ini jeruk makan jeruk itu ya. Ya itu. Bayangkan dalam keadaan kepanikan anggaran, lalu pemerintah seperti orang yang nggak punya buku pegangan gitu. Seluruh berita tadi itu memperlihatkan bahwa pemerintah nggak punya buku pegangan. Coba kita urai satu-satu ya. Yang pertama tadi soal surat Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi itu. Menyuruh supaya menteri-menteri itu atau birokrasinya atau berbagai macam pejabat berupaya untuk menghidupkan ekonomi. Itu poinnya tuh. Tetapi cara menghidupkannya itu justru menimbulkan tanda tanya tuh. Ekonomi siapa yang mau dihidupkan? Kan kalau saya berpikir agak lurus, kadang-kadang saya berpikir bengkok, ini agak lurus. Untung Anda sadar. Jadi Menko Maritim dan Investasi memerintahkan pejabat negara untuk menghabiskan uang negara untuk menghasilkan gairah ekonomi. Tetapi kita tahu bahwa penunjukan itu kan artinya menyuruh si menteri. Jadi Menko menyuruh menteri-menterinya, menteri-menteri teknisnya untuk pergi berdharma wisata itu, berparawisata. Ke lokasi-lokasi yang sudah ditentukan tuh, Banyuwangi, apa segala macam itu. Jadi lokasinya udah tertentu. Orang bertanya ngapain di situ? Uang negara diberi pada pejabat negara, dan pejabat negara itu pergi ke resort yang seringkali justru dimiliki oleh pejabat negara juga. Kan kita tahu resort-resort pariwisata itu dikuasai oleh pejabat negara, tingkat nasional atau tingkat lokal. Jadi uang negara diberi pada pejabat negara untuk pergi berwisata ke resort yang juga dimiliki oleh pejabat negara. Itu artinya jeruk makan jeruk. Uangnya muter situ aja tuh. Jadi kepanikan itu menimbulkan kekonyolan. Nah itulah gampangnya. Tapi kalau tidak salah ketika kita mendengar beberapa kali arahan presiden di sidang kabinet kan, diperintahkan untuk segera penyerapan karena bisnis swasta tidak jalan dan sebagainya tidak jalan, satu-satunya jalan yang keluar harus dari anggaran pemerintah. Kira-kira jadi penafsirannya begitu jadinya, Bung Rocky? Ya itu kan perintahnya penyerapan, tapi orang berpikir diserap dengan cara apa gitu. Beberapa gubernur atau pejabat yang bersiap-siap untuk menyerap justru takut.
nanti menyerap terus nanti setahun kemudian ditangkap KPK karena nanti undang-undang COVID itu nggak berlaku lagi karena ada macam konflik di dalam penyusunannya. Kalau misalnya undang-undangnya dibatalkan lagi di judicial review oleh Prodem, oleh macam-macam itu, banyak sekali terus dibatalin, itu kan kena juga dia. Atau misalnya undang-undang itu pada akhirnya tidak efektif lagi karena begitu Presiden bilang udah new normal atau yang sekarang disebut apa tadi adaptasi apa nanti kita bahas bagian itu. Kalau udah adaptasinya berhasil, kan kedaruratan dari undang-undang itu hilang. Maka dengan sendirinya dia tidak boleh lagi digunakan atau pejabat itu nggak boleh lagi mengeluarkan uang yang bebas dari delik pidana kan. Jadi saya balik lagi tadi, wah itu kekacauan demi kekacauan justru diperlihatkan minggu ini oleh surat-surat aneh dari pejabat negara tuh. Padahal dulu Presiden bilang kurangi kegiatan seminar segala macam, menghemat gitu, supaya uang itu bisa dialihkan untuk penanganan COVID kesehatan. Dan sekarang justru disuruh supaya ambil anggarannya supaya ada yang trickle down ke rakyat. Tapi itu kan nggak bakal trickle down ke rakyat. Gimana mungkin pejabat disuruh seminar, disuruh berkunjung, pura-pura rapat, tapi pakai fasilitas resortnya sendiri juga tuh. Jadi itu, ya semua orang tahu bahwa banyak pejabat yang punya hotel, punya private, bahkan private jet mungkin dipakai supaya tiba di lokasi. Jadi sekali lagi itu proyek sebetulnya jadinya tuh. Nah ini menunjukkan bahwa memang udah nggak ada bukan inisiatif banyak, tapi inisiatif di bidang-bidang yang buruk. Nggak ada ide lagi pemerintah untuk menyebar anggaran yang memang sebetulnya saya kira juga emang nggak ada, terbatas. Jadi jangan-jangan nanti besok ada menteri lagi bilang, iya kami mau pergi sesuai dengan permintaan Menko. Tapi ternyata anggarannya baru 1% yang diberi oleh Departemen Keuangan. Jadi kan kacau kan? Seperti kasus Departemen Kesehatan kemarin yang dimarah-marahin dan kabinet ya. Ini disuruh pergi, dia mesti bayar sendiri pula kali. Karena nggak ada anggarannya. Saya kira juga itu soalnya, anggarannya memang nggak tersedia. Yang ada memang diterangkan, ada anggaran sekian triliun, departemen sekian triliun. Iya, tapi itu kan direncanakan akan ada anggaran, dan realisasinya kan nggak ada itu. Ya. Herso. Itu kan tadi kalau ada kalau undang-undang undang-undang COVID-nya tadi dicabut. Kalau sekarang udah pasti keluarnya ada Perpres. Perpresnya nomor 76 tahun 2020 itu yang soal kartu prakerja tuh, Bung Rocky. Itu juga ini gila ini. Katanya mereka yang tidak berhak atau tidak memenuhi syarat mendapatkan kartu prakerja kan dituntut ini diminta mengembalikan. Anda bayangkan kalau nanti harus Departemen Tenaga Kerja menuntut begitu banyak orang yang dinilai tidak memenuhi syarat. Yang pertama, datanya aja kacau balau gitu. Ini kita nggak tahu siapa yang terima, siapa yang nggak terima, atau siapa yang terima tapi tidak berhak, siapa yang tidak terima walaupun dia berhak sebetulnya kan. Jadi nanti ada orang yang nggak terima, tiba-tiba didatangin sama debt kolektor negara, balikin. Lu dia sini nggak pernah terima karena dia didaftarkan oleh orang lain kan. Jadi kekacauan data itu ini ngaco nih. Yang kedua, yang mesti digetok palanya tuh ya provider itu yang penyedia pelatihan yang dari awal udah pakai moral hazard. Aplikasi rakyat justru memanfaatkan. Aplikasi begitu kan. Aplikasinya, aplikatornya yang mesti dipersoalin. Loh, aplikasi itu kan yang mengundang orang sehingga siapapun akhirnya mendaftar kan. Jadi ini apa namanya, Impres apa tuh? Perpres nomor 76 kalau nggak salah 2020. Jadi kan waktu itu syaratnya berusia minimal 20 tahun, tidak sedang kuliah kan gitu. Dan dia lapangan pekerjaan atau mencari kerja gitu. Itu syaratnya. Jadi hampir semua orang yang umur 18 tahun, makanya kan ada kasus bagaimana seorang wartawan yang kemudian dia mencoba masuk dan ternyata dia saya baca ya. Walaupun dia direktur di sebuah penerbitan begitu kan. Saya tiba-tiba dapat email dari Departemen Keuangan bahwa Anda sudah didaftarkan katanya itu. Tunggu aja pemberitahuan berita. Saya di prank.
Atau Itu ada email atau jangan-jangan masuk ke saya. ini orang kelihatannya nggak ada kerjaan karena daripada dia kritik pemerintah terus. Ada yang berinisiatif daftarin tuh. Oh, Jadi gitu. mungkin juga udah diterima daftaran, jadi saya mesti balikin sesuatu yang fiktif gitu kan. Jadi ini impres atau perpres yang ya lagi-lagi ini perpres konyol. Jadi surat Menteri Menko-nya konyol, peraturan presidennya juga konyol. Karena dasarnya kepanikan. Kan kalau nggak panik kan orang tenang sedikit lah. Apa sih yang terjadi dengan prakerja itu kan. Jadi ini contoh dari kegugupan pemerintah di dalam mengantisipasi efek buruk dari kebijakannya sendiri. Jadi dia buat kebijakan yang kemudian memukul balik dia, lalu dia salahin para penerima kebijakan. Ini maco. Oke. Anda sendiri tidak terlalu terkejut ya muncul kebijakan-kebijakan semacam ini, termasuk yang sekarang juga sedang ramai dibicarakan bagaimana Menteri Pertahanan mendapat tugas untuk meningkatkan pertahanan. Langsung ketawa. Bayangkan dalam 3 menit kita bicara udah ada 3 kebijakan dungu coba. 4 dong kalau tambah yang new normal menjadi new adaptasi. Oke, akan ada tuh. Yeah. Dungunya di sini nih kan. Kalau misalnya Presiden mengalihkan penugasan soal pangan ke Menteri Pertahanan, kan pesan di balik itu artinya Presiden tidak percaya kalau urusan pangan dijalankan oleh kementerian yang memang tupoksinya itu, yaitu Departemen Pertanian. Kan publik terimanya itu kan, mau apapun keterangan pemerintah, faktanya Menteri Pertanian tidak dianggap. Nah, problemnya tinggal kita bertanya, kenapa dia tidak dianggap? Apa karena memang Presiden sedang menugaskan Menteri Pertanian khusus untuk jangan tanam padi, tanam pohon minyak kayu putih gitu? Ya. Karena produksi kalung tadi ya rupanya ya. Kalung corona ya. Atau Presiden menganggap wah bahaya kalau kasih ke Menteri Pertanian itu mungkin akan dikorupsi segala macam. Mungkin Presiden dapat bocoran kan itu korupsinya tinggi di Departemen Pertanian. Kan kita cuma bisa mengira-ngira kan, karena nggak ada keterangan resmi kenapa itu dipindahkan. Satu keterangan yang ada pangan itu adalah strategis, karena itu mesti ada di bawah Departemen Pertahanan. Lo nggak apa-apa di Departemen Pertanian, tapi strateginya disusun oleh Departemen Pertahanan kan lebih masuk akal gitu. Nah kalau itu yang terjadi sekarang, kebijakan food estates, namanya aja food estate sebetulnya. Apa sih maksudnya itu, Bung? Enggak. Saya juga nggak paham tuh apa itu food estate. Ya pabrik pangan lah, apa namanya. Jadi nggak ada kesan pertahanan di situ kan, namanya food estate. Di mana-mana food estate itu adalah bagian dari upaya untuk menyiapkan lumbung pangannya tuh. Kalau diterangkan bahwa ini soal strategi pertahanan, itu biasanya menyangkut tentang rumus kimia, DNA dari satu produk gitu. Itu yang disebut strategis. Misalnya supaya orang nggak curi DNA dari kayu manis, maka DNA-nya dikunci 3 kali derivatifnya, sehingga orang cuma sekali tanam kedua pasti mati itu. Itu namanya strategis. Atau beras kita dikunci rumus kimianya supaya nggak dicuri oleh orang lain. Tapi kan bukan itu kan. Kalau dibilang supaya berlimpah, ini problem dunia sama. Kalau kita timbun sekarang, ada perang di Cina Selatan minggu depan, sama kita kekurangan pangan. Jadi nggak ada urgensinya dipindahkan Departemen Pertahanan di bawah Pak Prabowo. Memang masuk akal, saya membaca dulu kampanye Pak Prabowo, ada buku tebal tentang pertahanan pangan. Dan Prabowo ulang-ulangi itu, dia tentu punya keahlian di situ, dia punya di HKTI segala macam. Jadi Jokowi pasti mengambil prinsip itu bahwa kita, kalau nggak salah dulu saya pernah ikut seminarnya tuh, Gerindra bilang bahwa kita butuh 20 juta hektar lahan pangan dan itu akan menyelesaikan semua problem ekonomi nasional sampai 2024 bahkan seterusnya. Memang itu bagus pada waktu itu. Tetapi kan sekarang poinnya terbalik kan, bahwa kita butuh pangan karena negara-negara sekitar kita di kawasan itu nggak lagi mau ekspor pangannya. Kenapa? Karena mereka juga nyimpan untuk persiapan perang. Jadi mesti jelas bahwa
demi persiapan perang, maka kita lakukan food estate ini. Nah, kalau itu diterangkan, maka orang akan hitung implikasi. Ya, tapi kalau atau ya, silakan. Ya nggak ada soal juga kan, demi pertahanan perang, maka Departemen Pertanian disupervisi sifat strategisnya oleh Departemen Pertahanan. Itu baru terjadi. Tapi kalau hal yang teknis juga, olah sawah, kesiapan SDM buat pengolahan sawah itu diberi pada ABRI, pada tentara, bukan pada TNI, bukan pada penyuluh-penyuluh Departemen Pertanian, orang bertanya ada apa itu. Nah, kalau mau konsisten, mestinya ada perpres baru dari Presiden bahwa Kementerian Pertanian oleh Presiden diubah menjadi sekedar dirjen di bawah Kementerian Pertahanan. Jadi Menteri Pertanian itu cuma dirjennya Menteri Pertahanan. Itu baru masuk akal. Dan orang akan diubah ya, nomenklaturnya jadi Kementerian Pertahanan Pangan. Kan gitu. Kementerian Pertahanan Pangan. Oke. Nah, Anda tadi menyinggung perang, dan ini kan saya jadi teringat kita berapa kali juga menyinggung adanya peta geopolitik global, terutama di Laut Cina Selatan dan gitu ya. Nah, dalam food estate ini justru kalau saya membaca berita disebutkan bahwa kenapa Menteri Pertanian dilibatkan, karena akan melibatkan para anggota TNI. Menurut saya bukannya dalam situasi ketika adalah ancaman perang itu adalah konsolidasi secara militer, bukan dia kemudian dilibatkan dalam pertanian semacam itu. Ya itu problemnya kan. Kalau kita belajar sedikit tentang strategi militer, dalam kondisi ada gejolak di kawasan, di regional Cina Selatan, mestinya langsung berlaku prinsip army readiness, kesiagaan tentara, itu namanya army readiness. Yang on call setiap saat bisa berjajar di pangkalan di Sumatera atau pesisir Kalimantan, karena situ yang paling rawan. Jadi bagaimana mungkin nanti TNI ada di sawah, tiba-tiba ada call mau diangkut ke laut. Jadi dari sawah dipindahin ke laut gitu. Itu juga fatal sekali nanti. Karena nanti negara-negara yang kemungkinan terlibat di dalam perang terbuka di Cina Selatan mengetahui bahwa militer Indonesia sebetulnya tidak siap. Dia lagi ada di sawah. Oleh karena itu, mari kita atur perencanaan agar supaya militer Indonesia tidak terlibat dalam pertahanan dirinya sendiri. Itu sangat mudah dibaca kan. Jadi berita bahwa Presiden menugaskan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan untuk mengambil alih tupoksi dari Kementerian Pertanian, itu ada informasi strategis bagi lawan politik kita yang bersiap-siap untuk adu kekuatan militer di Cina Selatan. Jadi kita ada di dalam jadi liability kita terbaca oleh potensial lawan perang kita di Cina Selatan. Itu konyolnya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita kasih judul kira-kira apa nih? Kayak judul film kira-kira ada menteri yang tertukar gitu. Menteri yang tertukar. Ya, dan ditukar-tukar oleh orang yang tidak mengerti perencanaan strategis. Oke. Nah, saya kira sebenarnya atau mungkin begini, ada boneka menukar-nukar fungsi menteri. Nah, tetapi kan dengan perubahan tadi yang disebutnya new normal menjadi adaptasi baru, saya kira kita memang sebagai rakyat perlu beradaptasi terhadap situasi-situasi yang membingungkan tadi, Bung Rocky. Jadi lihat keadaan kita. Kita mau cari nama terhadap keadaan sekarang. Dengan alasan new normal itu tidak tepat. Loh, seluruh dunia pakai new normal. Jadi apa yang nggak tepat di kita? Yang nggak tepat adalah cara rakyat memahami new normal. Kenapa? Karena pemerintah gagal menerangkan apa itu new normal. Sekarang diganti namanya itu. Adaptasi apa namanya? Adaptasi baru. Adaptasi baru. Sama juga, rakyat nggak tahu mau. Tanya aja pada apa sih itu adaptasi baru tuh? Kata adaptasi aja tuh nggak ngerti tuh. Jadi puter-puter narasi dan akhirnya kita sama-sama ngerti bahwa apa yang mau dicapai dengan perubahan istilah. Kan yang mesti direvisi adalah cara menangani COVID. Bukan istilah new normal menjadi adaptasi baru. Jadi ini sama kalau kita bilang bahwa
cara istana mencari solusi itu dicarikan solusi melalui narasi. Seolah-olah kalau new normal diganti dengan istilah adaptasi baru, maka COVID-nya akan berkurang. Ya. Jadi COVID itu takut pada nama gitu. Istilahnya yang tepat kata Pak Yuri nih, yang juri bicara COVID, adaptasi kebiasaan baru. Karena new normal itu sulit dipahami oleh masyarakat gitu. Adaptasi kebiasaan baru tuh. Ya. Kebiasaan ganti nomenklatur. Saya sendiri nggak bisa nangkep adaptasi kebiasaan baru itu nggak ada kata sifatnya di situ, semuanya kata benda. Adaptasi kebiasaan baru dalam pengertian new tadi bukan kata sifat, itu kata benda tuh. Jadi kalau kita mencoba pahami, kita tanya misalnya pada seorang yang berpapasan dengan kita, apa beda antara new normal dan adaptasi baru? Saya kira dia akan bilang, new normal saya nggak ngerti, adaptasi baru juga saya ngerti. Jadi bedanya, ya saya tetap nggak ngerti itu. Ya. Kan bukan pada istilah itu kita mengukur sukses tidaknya strategi pemerintah kan. Tetapi pada skala yang naik terus. Jadi yang mesti dilakukan sebetulnya adalah perbanyak rapid test, perbanyak PCR segala macam. Supaya kita tahu dengan jernih apa sebetulnya yang terjadi, supaya kita bisa rumuskan, diberi nama apa keadaan kita. Jadi adaptasi dengan kedunguan akhirnya kan. Ya. Kalau di beberapa negara dan hampir seluruh dunia, new normal itu kan ditandai dengan ketika kurvanya sudah mulai turun dan flat gitu, dan kemudian itu baru dia new normal. Tapi kalau kita kan sekarang data-datanya menunjukkan bukan hanya flat, tapi justru nanjak gitu. Jadi karena itu saya bilang kita diminta beradaptasi dengan kedunguan baru. Bukan dengan kebiasaan baru. Karena konsepnya dia nggak ngerti kan, ini pemerintah nggak ngerti konsepnya tuh. Peak-nya belum dapat, klimaksnya belum dapat, udah dianggap boleh boleh jadi biasa tuh ya, puncaknya masih naik kok. Ini kalau kita jadikan kita rangkum semua ke beberapa keanehan-keanehan tadi, mulai dari soal tuntutan terhadap penerima prakerja new ke adaptasi kebiasaan baru, kemudian ada juga surat edaran dari Menko Marinvest tadi, dan kemudian terakhir soal menteri yang tertukar tadi. Ini bagaimana kita memahami situasi sekarang ini? Mengapa semua itu terjadi, Bung Rocky? Kalau kita nonton film itu kadang-kala kita bosan lihat filmnya, maka kita tutup mata aja tuh sambil nunggu pasangan kita mungkin lagi berupaya konsentrasi, kita seolah-olah mengerti gitu. Apalagi dalam keadaan gelap kan, jadi dia nggak mungkin lirik bahwa kita sebenarnya lagi tidur. Jadi kita anggap aja bahwa ini film yang membosankan, jadi saya tidur aja tuh. Mudah-mudahan nanti kalau ditanya apa isi filmnya, kita bisa bilang ya bagus filmnya tuh. Kan ada sinopsisnya nanti di media massa tuh. Jadi kita lagi menonton film buruk yang dipaksa untuk kita tonton karena nggak ada pilihan itu. Dan ya apa yang bisa kita ucapkan pada kekuasaan hari ini yang tidak mampu untuk mengakui bahwa dia gagal. Saya selalu terangkan bahwa itu 3-4 kasus yang kita bahas tadi itu sebetulnya hanya bisa diatasi kalau legitimasi ada, kalau rakyat beri penghargaan pada pemerintah. Nah, poin kita hari ini adalah rakyat nggak peduli dengan perpres, new normal, adaptasi baru segala macam tuh. Karena dia nggak lihat ada poin di situ tuh. Nah, pemerintah masih berupaya untuk membujuk rakyat dengan ganti istilah new normal jadi adaptasi baru segala macam itu. Lain kalau pemerintah bilang kami gagal, karena itu kami ingin dibantu oleh solidaritas sosial masyarakat. Kalau itu datang secara jujur, rakyat akan mungkin masih diberi kesempatan untuk berubah sinismenya. Oke, kabinet sudah mengakui kegagalannya, maka sebagai sesama anak bangsa, istilah yang agak dibuat-buat itu anak bangsa, kita bantu pemerintah. Tapi itu bila pemerintah mau mengakui kegagalannya, yang terjadi itu arogansi. Padahal kita tahu sama-sama rakyat dan netizen itu punya informasi melebihi apa yang disosialisasikan pemerintah setiap hari soal ekonomi, soal demokrasi,
soal daya tahan militer segala macam itu. Kan kita bisa baca seluruh analisis internasional tentang keadaan kita. Jadi sekali lagi, keremang-remangan pembuatan kebijakan itu menyebabkan rakyat menganggap film yang sedang dipertontonkan sebetulnya film yang buruk skenarionya. Ya. Oke. Sudah buruk skenarionya, aktor-aktornya juga ditukar-tukar tadi. Jadi aktor yang seharusnya jadi antagonis, dia jadi protagonis. Sama seperti tadi, menteri yang tertukar itu disebabkan oleh skenario yang tertukar. Oke. Terima kasih, Bung Rocky. Oke. Oke, sampai ketemu lagi. Yep.